Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah, saat ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-114. Ana dawahiro bi anwari asarihi wa ana rasarairo bi anwari ausofihi. Allah memberi cahaya zahir ini dengan nur-nur pancarannya. Jadi bukan asli nur itu pancaran dari nur. Dunia ini yang berupa zahir itu merupakan bekas atau pancaran dari nur itu tadi. Wa ana rasarair bi anwari ausofi, tetapi Allah mencahayai, beri cahaya rahasia, sir-sir apa yang ada di dalam kolbu kita bi anwari ausofi, dengan nur-nur sifat-sifatnya. Jadi yang luar adalah pancaran dari sifat yang ada di dalamnya. Anwarud dawahir hiya ma dhahara ala tajlatil akwan min ta'siri kudrati. Yang dohir, nur yang dohir itu adalah merupakan perwujudan alam semesta ini dari bekas dari pancaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang di dunia ini sebetulnya adalah berupa gelombang saja, bukan yang asli, pancaran dari bekas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibda'i hikmati, dan untuk mewujudkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam, di kodim, diwujudkan berupa dunia ini, mewujud. Tapi sebetulnya yang ini bukan yang sebenarnya. Kata zinis sama ibil kawakib wal qamari wasyamsi wa ma fiha min ibda'is sona'i wa tamamil itkon. Seperti langit dihiasi dengan bintang, bulan, matahari, dan apa-apa yang ada di langit yang dilihat indah-indah sehingga langit terlihat sempurna, kokoh, tidak jatuh ke bumi. Terlihat langit di atas kita tanpa tiang, enggak jatuh gimana? Nah, kalau kita membuat rumah cuma ada atap, enggak ada tiangnya, jatuh. Kalau Allah membuat langit yang ada di atas kita tidak jatuh, kuat, itu menunjukkan hikmah kekuasaannya. Wa katazinil ardi bil azhar wasamar wan nabat wasairil fawakih. Begitu juga sebagaimana bumi ini dihiasi dengan bunga-bunga, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan macam-macam buah-buahan, biji-bijian. Wa katadzinil insan il basar wa sam'i wal kalam wa sa'ir ma fihi min ajaibis san'ah. Begitu juga sebagaimana manusia dihiasi dengan ada penglihatan, ada pendengaran, ada pembicaraan, dan segala hal yang merupakan perwujudan dari keagungan kekuasaan Tuhan dari ciptaannya yang berupa manusia itu. Maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia dalam keadaan bentuk yang terbaik.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Sesungguhnya kami menjadikan sesuatu yang ada di atas bumi sebagai penghias bumi. Dan inilah perwujudan nur-nur secara zahir. Adapun wa anwarul awsafi al-ulum wal ma'arif wal asrar. Nur-nur yang berupa sifat itu yaitu yang berupa ilmu, ma'rifatan, rahasia di balik alam semesta ini, di balik manusia ini, banyak rahasianya. Wal muradu bil awsafi awsafur rububiyah kal ilmah wa izzah wal jalal wal jamal wal kibriya wal kamal. Yang dimaksud dengan sifat-sifat ketuhanan itu seperti sifat keagungan, maha agung, maha mulia, maha bagus, maha besar, maha sempurna, yang maha-maha itu. Lah, nur-nur sifat kemahakuasaan Allah itu tadi diwujudkan di dunia berupa seperti itu. Wa ghairi dzalika min awsafi dzatil aliyah. Wa dzat la tufariqus sifat. Faida asraqatis sarair bi anwari waril ma'rifatis sifat. Dan sebetulnya zat itu tidak bisa terpisah dari sifat. Tatkala rahasia itu bercahaya dengan nur-nur ma'rifat sifat, fakot asrokot bianwar ma'rifatid zat, maka zatnya, fisik, perwujudan itu juga bercahaya dengan nur ma'rifat zat. Litalazumil ladzi baina sifat wa zat, karena sifat dan zat itu bercahaya. Sebagaimana matahari yang kita lihat di bumi ini adalah hanya perwujudan sinar dari matahari, perwujudan dari cahaya matahari itu sendiri. Jadi yang kita lihat bukan mataharinya, kita nggak mampu melihat mataharinya. Karena mataharinya bercahaya, maka kita melihat dunia ini menjadi terang. Begitu juga ketika matahari ketutupan, nggak ada cahayanya yang sampai ke kita, maka menjadi gelap. Itulah. Jadi istilahnya nur, perwujudan ini adalah merupakan manifestasi dari nur yang rahasia. Istilah lain, yang dohir ini sebetulnya bukan yang asli, tapi fata morgana atau bekas. Jadi bekas. Dan sir atau nur sifat itulah yang asli. Watas bil anwar maknawiyah bil anwar hisiyah innama ya takrib. Adapun nur maknawi, nur yang berupa rahasia itu kemudian disamakan dengan nur yang bisa dibuktikan dengan akal dan panca indera. Itu hanya memudahkan saja untuk memahami. Gimana cara memahami? Jadi segala sesuatu yang dikatakan
sesuatu yang kodim, yang tidak bisa diakal dan panca indera, kemudian di dunia ini, maka cara mengatakan ya sesuai sebagaimana dunia ini. Akhirat jika kita perbincangkan, ya diumpamakan apa yang ada di dunia ini. Jadi sesuatu yang dikatakan di Al-Quran, hadis yang berupa akhirat itu hanya penggambaran sesuai dunia ini, atau istilahnya isyarah, atau istilah lain tasbih, nanti menyamakan supaya mudah untuk dipahami sebagaimana akal dan panca indera. Wa illa fa anwarul qulub kulliha azimah hatta qala sabasan lo. Kusifa an-nuril mu'min al-asi la tabaqa ma baina samai wal ardi fama lannuka binuril mu'min muti. Jika maka dikatakan oleh Syekh Abu Hasan, jika terbuka kita manusia ini melihat nurnya mukmin yang maksiat saja, maka akan ngebai, akan memenuhi langit dan bumi. Nah, bagaimana dengan nurnya orang mukmin yang taat? Laku sifaan hakikatil wali la badam min dunillah. Maka Syekh Abdul Abbas juga mengatakan, jika hakikat wali itu dibuka, orang lain pada mengetahui, maka niscaya akan menyembah kepada selain Allah. Saking cahayanya memenuhi bumi, yang terlihat hanya wali itu. Padahal wali itulah sebetulnya merupakan perwujudan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perwujudan dari nur Allah Ta'ala yang di bumi. Jadi Allah untuk menerangi bumi ini mengutus seorang Rasul. Kalau Nabi Muhammad, Rasul Muhammad adalah khatamul anbiya, Nabi terakhir Rasul. Tetapi Rasul yang namanya Rasul itu kan seperti nur, cahaya ini tetap ada selama-lamanya. Kalau nggak ada cahaya di bumi ini, niscaya akan gelap gulita. Setelah gelap gulita, bumi ini akan rusak. Jika tiada cahaya matahari, bumi ini pasti akan rusak. Di sana di kutub kurang cahaya matahari, berapa derajat rendah daripada kadar minimal di bumi, menjadi es. Apalagi dunia ini tidak ada cahaya matahari, maka akan beku semuanya dan akan menjadi mati penduduk bumi. Begitu juga bumi ini. Niscaya Rasulullah utusan Allah yang berupa nur itu tadi tetap ada di bumi ini untuk mencahayai bumi, untuk menghidupkan bumi ini. Jika tiada, maka hancurlah bumi ini. Jika dulu Nabi meninggal, kemudian diganti oleh Nabi yang lain, karena Nabi Muhammad terakhir, maka ada penerusnya yang diwarisi ilmu rohani, dan mereka yang dinamakan al-ulama warasatul anbiya, ulama penerus
para nabi, atau istilah dalam surat Al-Kahfi, walan tajidalahu waliyan mursyida. Jika orang disesatkan maka tidak akan bisa menemui wali mursyid. Maka di dunia ini jika kita pengen menunjuk kemana arah menuju Allah, itu kita harus mencari wali mursyid itu tadi. Itulah sebagai jalan kita menuju Allah. Di ayat Quran yang lain disebutkan wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Wajahidu fisabilihi la'alakum mutuflihun. Jihadlah sungguh-sungguh di jalannya supaya beruntung. Jadi jalan menuju Allah sebagaimana wali mursyid itulah, disitulah ada jalan rohani dari wali itu sambung ke gurunya sampai Rasulullah Muhammad, sampai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan wasilah. Mencari wasilah di dalam ayat tersebut berarti wajib, karena wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah, itu fi'il amal. Fi'il amar di dalam kaidah usuliyah yadullu lil wujub. Kata perintah itu menunjukkan wajib, mencari jalan menuju Allah. Kami menyatukan ke arah agama yang qadim, yang dimana yang qadim itu tiada perbedaan, semuanya akan sama dari agama dulu sampai sekarang, walaupun secara zahir ada perbedaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabil rasyad. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.